Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi fikih mengenai mutlak dan muqayyad. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Dengan saya Aura Syifa Aprilia. Saya Sofia Zahra. Saya Syalaminta Rahma. Saya Muhammad Afdan Nasir Al-Kausar. Saya Muhammad Salahuddin Adli. Melalui video ini, kita berharap teman-teman semua memahami apa itu mutlak dan muqayyad. So, ditonton sampai habis ya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah untuk membantu peserta didik memahami dan menjelaskan kaidah ushul fikih, mutlak, dan muqayyad secara tepat, sistematif, dan aplikatif sesuai dengan syariat Islam. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian kaidah mutlak dan muqayyad dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kedua, menyebutkan dan menjelaskan kaidah mutlak dan muqayyad sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam usul fikih. Ketiga, mengidentifikasi bentuk, lafaz, serta macam mutlak dan muqayyad dalam dalil Al-Quran dan hadis. Keempat, menganalisis contoh kasus penerapan kaidah mutlak dan muqayyad dalam penentuan hukum syariat Islam. Yang kelima dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan keberanian berbicara di depan umum sebagai bentuk keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan kaidah mutlak dan muqayyad secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian mutlak. Definisi mutlak yaitu al-mutlaqu huwa ma dalla 'alal mahiyati bila qayd. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Maksudnya, dari definisi di atas adalah lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Yang artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Contoh lafaz raqabatin pada ayat di atas menunjukkan kata mutlak, artinya mencakup budak secara mutlak, tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah. Yang kedua, pengertian muqayyad. Adapun definisi muqayyad adalah al-muqayyadu ma dalla ala faradin au afradin syai'atin biqaidin mustaqillin lafzan. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja dalam jenisnya dengan pembatas berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Contoh lafaz raqabatin mu'minatin pada ayat tersebut menunjukkan kata muqayyad, yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi biqayyidi dengan kata mu'minah, mu'minat. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum mutlak. Al-mutlaqu baiku ala itlaqihi ma lam yakum dzalilu ala baihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafaz mutlak yang sudah dibatasi menjadi muqayyad. Yang kedua, hukum muqayyad. Al-muqayyadu baqi ala baidihi ma lam yakum dzalilu ala itlaq. Lafaz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 3-4. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa,
wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Kafarat zihar, perkataan suami kepada istri yang menyamakan istri dengan ibunya, yang memerdekakan budak, atau puasa dalam 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu, ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlakannya, maka harus diamalkan dengan hukum muqayyad. Ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Dalam dalil syara sering ditemukan dalil syara yang memiliki hukum ganda di satu tempat. Ia menunjukkan arti mutlak, sedang di tempat lain dia bermakna muqayyad. Permasalahannya ia dihukumi mutlak atau muqayyad atau masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada 4 alternatif kaidah sebagai solusinya. Kaidah pertama, al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi idza tafaqqa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum, hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Kaidah kedua, al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi in ihtalafa fis sababi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa ke muqayyad. Kaidah ketiga, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyadi idza ikhtalafa fil hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Di antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Kaidah keempat, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyadi idza ikhtalafa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya, mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad, masing-masing berdiri sendiri. Contoh kasus penerapan kaidah mutlak dan muqayyad dalam syariat. Untuk memahami penerapan kaidah mutlak dan muqayyad dalam syariat Islam, kita dapat melihat salah satu contoh yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu tentang hukum konsumsi darah. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah secara umum. Pada ayat tersebut, lafaz darah disebutkan tanpa batasan, sehingga bersifat mutlak. Namun, pada ayat lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 145, keharaman darah tersebut dibatasi dengan lafaz darah yang mengalir. Lafaz ini bersifat muqayyad karena adanya pembatas berupa sifat mengalir. Berdasarkan kaidah usul fikih, lafaz mutlak dibawa kepada muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Maka keharaman darah yang bersifat mutlak harus dipahami sesuai dengan lafaz muqayyad, yaitu darah yang mengalir saja. Dengan demikian, darah yang tidak mengalir seperti hati dan limpa tidak termasuk dalam darah yang diharamkan. Contoh ini menunjukkan bahwa kaidah mutlak dan muqayyad sangatlah berperan penting dalam menentukan hukum syariat secara tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dalil Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah kaidah usul fikih diantaranya membahas tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh sesuatu batasan yang akan mengurangi jangkauannya, maka secara keseluruhan hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum adanya dalil yang membatasinya. Lafaz mutlak yang sudah dibatasi menjadi muqayyad yang sudah dibatasi. Pengertian muqayyad adalah lafaz muqayyad, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu diri atau diri-diri mana saja dalam jenisnya dengan pembatasan bentuk lafaz yang berdiri sendiri. Lafaz muqayyad tapi hukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari pembahasan mengenai kaidah mutlak dan muqayyad terdapat beberapa pelajaran dan hikmah penting yang dapat kita ambil. Pertama, kita memahami bahwa hukum Islam ditetapkan berdasarkan kaidah dan metode yang jelas, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau hawa nafsu. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat terstruktur dan ilmiah. Yang kedua, kaidah mutlak dan muqayyad mengajarkan kita untuk tidak memahami dalil Al-Quran dan hadis secara terpisah, tetapi harus dikaji secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum. Yang ketiga, dengan mempelajari kaidah ini, kita dilatih untuk bersikap teliti, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan maupun mengamalkan ajaran Islam. Yang keempat, kita dapat belajar untuk menghargai perbedaan pendapat para ulama,
karena perbedaan tersebut muncul dari proses ijtihad yang berlandaskan kaidah usul fikih. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, pemahaman terhadap kaidah mutlak dan muqayyad diharapkan dapat membentuk pribadi muslim yang taat terhadap hukum Islam, berakhlak baik, serta mampu mengamalkan ajaran agama secara benar dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih kepada Bapak Auladi Rahmat selaku guru fikih kami yang telah membimbing kami dalam pembuatan video ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di sini kami akan membahas materi fikih Aura lu mengenai Muqayyad dengan bahasa yang jelas. hukum dalilu ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan orang-orang yang membenci orang-orang yang membenci hari itu tidak mereka kemudian lalu nggak bisa anjing. pelajaran dan hikmah. Sopi, diem dulu. Aura diem nggak? Al-Muqab. Keep going. Siapa ada? Ih, lu kan, gua kan Ini cakulnya. Apa sih, Kak? gua nonton itu kan. Aduh gantengnya. Tuh ada ini atau? Awas ombak, awas ombak. Ulah tengah teuing. Ka dieu ka sarisi. hebat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.